Banyak bos yang sebenarnya punya rasa, tapi menahan diri. Karena bosmu masih single dan kamu ingin menggaitnya. Gunakan sarana ini. Pernah ada di posisi ini? Kamu dan dia sering ketemu, ngobrol nyambung, kerja bareng tiap hari. Dia single, kamu juga. Tapi setiap kali mau melangkah lebih jauh, selalu ada jarak yang gak kelihatan. Bukan nolak, bukan cuek, tapi juga gak mendekat. Dan yang bikin bingung, kok tiap kamu gak ada, dia nyari. Tapi pas kamu ada, dia tetap jaga jarak. Kalau kamu lagi di posisi itu, video ini penting buat kamu dengarkan sampai selesai. Dalam hubungan antara atasan dan bawahan, yang sering jadi penghalang itu bukan perasaan, tapi struktur dan gengsi. Banyak bos yang sebenarnya punya rasa, tapi menahan diri. Karena status jabatan, takut merusak profesionalitas, gengsi memulai duluan, atau trauma dari hubungan sebelumnya. Makanya sinyalnya sering abu-abu, dekat tapi dingin, perhatian tapi jaga jarak. Dan di titik ini, kalau kamu memaksa dengan cara agresif, hasilnya hampir selalu sama, dia mundur. Kenapa pelet keras tidak cocok? Banyak orang langsung mikir, pakai pelet yang kuat saja. Masalahnya, pelet keras tidak cocok untuk kasus seperti ini. Karena yang pertama, relasinya dekat setiap hari. Kedua, targetnya punya kontrol diri yang kuat. Yang ketiga, dan lingkungannya penuh observasi. Pelet keras bisa bikin target yang pertama gelisah, emosional, atau justru menjauh tanpa alasan yang jelas. Dan kalau sudah begitu, posisimu di tempat kerja bisa ikut terganggu. Apa itu pelet pengeretan dalam laku Jawa? Kasus seperti ini biasanya pakai pengeretan. Pengeretan itu bukan ilmu yang narik paksa, tapi menarik rasa secara perlahan. Efeknya bukan langsung cinta membara, tapi mulai sering kepikiran, merasa nyaman tanpa alasan, ingin ngobrol lebih lama, dan pelan-pelan menurunkan dinding batin target. Nah, target merasa semua itu datang dari dirinya sendiri. Dan justru karena itulah pengeretan sering berhasil untuk hubungan yang butuh kehati-hatian. Cara kerja pengeretan bekerja di 3 lapis. Yang pertama, rasa aman. Rasa aman target mulai merasa kamu itu tempat yang tenang. Yang kedua, rindu halus, bukan rindu bergejolak ya, tapi kepikiran kecil yang muncul secara berulang. Yang ketiga, inisiatif batin target mulai membuka jalan sendiri, entah lewat perhatian, ajakan, atau sikap yang berubah. Dan semua itu terjadi tanpa drama. Sarana yang biasa dipakai dalam praktiknya, pengeretan jarang hanya berupa mantra. Biasanya dibantu sarana, seperti minyak pengeretan yang sudah diritualkan, disesuaikan dengan energi pemiliknya. Cara pakainya pun sederhana, lebih ke penguatan aura diri, bukan mengirim energi ke target secara agresif. Jadi yang berubah pertama kali bukan dia, tapi cara dia merasakan kehadiranmu. Catatan penting perlu aku luruskan satu hal. Pengeretan bukan alat untuk merebus secara kotor, dan bukan untuk merusak rumah tangga orang. Kalau target sudah menikah atau niatmu cuma ingin menang sendiri, energinya biasanya mentok. Ilmu ini bekerja paling halus saat niatnya bersih dan sadar posisi. Kalau kamu sedang dekat dengan atasan yang masih single dan merasa ada rasa tapi terhalang keadaan, jangan terburu-buru mengambil langkah yang salah. Kadang yang dibutuhkan bukan keberanian berlebihan, tapi jalan yang lebih halus. Kalau kamu ingin tahu apakah kasusmu cocok dengan pengeretan, atau ingin sarana yang disesuaikan dengan kondisimu,
kamu bisa inbox atau hubungi kontak di bio. Aku bantu arahkan pelan-pelan tanpa merusak apapun yang sudah kamu bangun. Salam Rahayu. Jangan lupa subscribe dan share video ini.